Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Bentar lagi tahun baru nih, kalian pada mau kemana? Tulis di kolom komentar ya, biar nanti Mimin susul. Oke, di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur film yang berjudul We Called It Become Adult. Film ini dibuka dengan adegan dua orang pria mabuk yang terjatuh di tumpukan sampah dan salah satu dari mereka menyesali hidupnya yang tidak karuan seperti sampah. Mereka adalah Makoto Sato dan temannya yang bernama Toshihiko Nanase. Selanjutnya adegan berganti ke Sato yang sedang melewati sejumlah tempat dan mendengar bisikan entah dari siapa yang mengatakan jika semua terus berubah tapi kita masih tetap saja sama, tidak ada perubahan. Sampailah Sato di persimpangan yang mengingatkannya kembali ke tahun 1999, di mana saat itu ia putus dengan pacarnya. Kemudian ke tahun 2015, di mana saat itu Sato memilih kabur dari acara yang diadakan kantornya. 私の顔わかる DVD 6枚出してんだよ Dia pergi ke hotel dengan salah satu pengisi acara pesta kantornya yang merupakan artis film dewasa. Saat berada di hotel bersama wanita itu, Sato mendapat undangan pertemanan Facebook dari seorang wanita bernama Kaori Ozawa atau kita sebut saja Kato. Dari undangan itulah sejumlah ingatan masa lalu Sato pun bermunculan. Sato kembali ke rumahnya, di sana sudah ada seorang wanita, ia adalah Megumi, kekasih Sato. Saat itu Megumi datang ke rumah Sato berniat mengambil barang-barangnya yang masih tertinggal di rumah Sato. Di saat itu juga Sato malah menemukan jejak masa lalunya berupa kartu pos di sela-sela buku yang ada di mejanya. Saat itu Megumi sangat kesal dengan Sato yang seperti tidak serius dengannya. Karena mereka sudah bertahun-tahun bersama, tapi Sato tak kunjung menikahi Megumi. Mundur ke tahun 2011. Saat itu Sato tengah sibuk dengan kantornya di industri video di mana ia bekerja sebagai desain grafisnya. Padahal dia punya janji untuk bertemu Megumi dan ibunya. Hingga akhirnya ia terlambat. Belum lama Sato datang dan mengobrol dengan ibu Megumi. Panggilan telepon datang dari kantornya yang meminta ia untuk segera kembali bekerja. Hal itu membuat Megumi kesal dan mereka sempat ribut kecil. Hingga akhirnya Sato meminta maaf dan berjanji akan menemui orang tua Megumi dan akan mempersiapkan semuanya dengan baik. Megumi pun memberikan kesempatan lagi untuk Sato. Mundur lagi ke tahun 2008. Saat itu sahabat Sato yang bernama Sekiguchi berencana resign dari pekerjaannya. Sekiguchi mengatakan jika anaknya sebentar lagi akan lahir dan akan segera menikahi pacarnya. Sebelum pergi, Sekiguchi mengatakan pada Sato untuk melakukan pekerjaan yang ia senangi. Janganlah berakting dan tetap bertahan di perusahaan tempatnya bekerja saat ini. Lanjut mundur ke tahun 2000. Saat itu hidup Sato benar-benar tidak karuan. Galau sekaligus putus asa, bahkan saat itu Sato hanya tinggal di kos-kosan yang sempit dan berantakan. Sekiguchi kemudian mengajak Sato pergi bersenang-senang di sebuah klub malam, tapi sepertinya Sato tidak menikmati seperti yang lainnya. Sato memutuskan untuk keluar membeli minuman di vending mesin dekat klub. Disinilah awal perkenalan Sato dengan gadis pelayan bar yang bernama Su. Keesokannya, Sato bersama teman-temannya pergi ke sebuah bar kecil milik Nanase dan menceritakan pertemuannya dengan Su. Sekiguchi pun menggoda Sato yang mulai bisa melupakan kekasihnya yang pergi begitu saja. Teman-temannya kemudian meminta Sato mengajak Su ke bar milik Nanase. Tiba-tiba Su datang. Karena ternyata ia tinggal di dekat situ. Su pun menjadi akrab dan sering datang ke bar tempat Sato nongkrong bersama teman-temannya. Saat itu Su begitu mabuk. Nanase meminta Sato untuk mengantarkan Su pulang.
Saat tiba di kos-kosan Su, tiba-tiba Su mendapat telepon di mana Su harus melayani tamunya di kos-kosan. ごめん、仕事入っちゃう。 Sato pun akhirnya pergi dan menunggu Su selesai melayani tamu. Su terkejut, ternyata Sato benar-benar mau menunggunya. Su berlari dan memeluk Sato. Keesokan harinya, muncul berita di TV kos-kosan Su digerebek. Kemudian Sato syok melihat berita tersebut. Ia pun mencoba menghubungi Su berkali-kali, tapi tetap tidak bisa. Tahun mundur lagi ke tahun 1999. Saat itu malam tahun baru. Sato menghabiskan malam di sebuah kamar hotel bersama pacarnya yang bernama Kaori Kato. Saat itu juga Sato berencana untuk meminta izin pada orang tua Kato agar mereka berdua tinggal bersama. Tapi sayangnya Kato tidak menanggapinya. Keesokan paginya, Sato dan Kato berpisah di sebuah persimpangan jalan. Lanjut mundur lagi ke tahun 1998. Saat itu, Sato yang baru pulang kerja mendapatkan kartu pos bergambar Taj Mahal. Sato pun teringat dengan ucapan Kato sebelum ia berangkat ke India, bahwa Kato akan mengirim kartu pos untuk Sato. Saat di tempat kerja, Sato melihat berita di TV ada seorang laki-laki terlibat dalam insiden penembakan dengan mafia. Di tahun 1997, Sato menjalani hari yang melelahkan. Sampai-sampai ia harus tidur di kantornya yang sempit bersama Sekiguchi karena saat itu kantornya sedang kekurangan karyawan. Tiba-tiba pagar Sato berbunyi. Ternyata dari pacarnya. Sato pun segera pergi ke telepon umum untuk menelpon pacarnya. Ternyata pacarnya mengajak Sato pergi ke pemandian air panas. Sato pun akhirnya pergi bersama Kato mengendarai mobil yang sudah disewa oleh Kato. Dalam perjalanan, Sato mengungkapkan keinginannya untuk pergi merantau ke luar negeri untuk merubah hidupnya. Tapi Kato menanggapinya dengan santai dan memberikan satu quote untuk Sato. 人生が変わっちゃいそうじゃない。宮沢賢治はね、死ぬまで遠くに行ったことなんてなかったんだよ。 Sato dan Kato pun menghabiskan waktu bersama setiap saat. Dari pergi membeli kaset CD musisi favorit mereka, menemani Kato memberikan buah kepada nenek tua, nonton film di bioskop, pergi ke sebuah hotel dengan tema galaksi tempat favorit mereka, belanja baju bersama, dan bahkan Sato untuk pertama kalinya merokok diajari oleh Kato. Lu pikir aja tuh cewek ngajarin. Di tahun 1996, Sato mengalami insiden di jalan sepulang dari tempatnya bekerja dan ditolong oleh laki-laki bermobil. Bahkan laki-laki itu memberikan sapu tangannya untuk membalut tangan Sato yang terluka. Pria tersebut bernama Miyajima. Kemudian Sato menemui Kato di hotel favorit mereka. Sato merasa bimbang apakah selamanya dia akan melakukan pekerjaannya saat ini untuk selamanya. Kato pun berusaha menenangkan kekasihnya itu dengan tidur di pelukan Sato. Tahun berganti di 1995. Saat itu Sato bekerja di pabrik pembuatan roti. Seorang temannya memberikan poster pertunjukan Nanase dan mengajak Sato. Tapi sayangnya Sato menolak ajakan itu. Selesai bekerja, seorang temannya memberikan sobekan majalah tentang Kenji Ozawa. Kemudian Sato mendapatkan surat dari Inuchara, sahabat penanya yang sama-sama mengidolakan Kenji Ozawa. Sampai akhirnya mereka janjian untuk bertemu. Dan setelah sekian lama berkirim surat, Sato akhirnya bertemu dengan sosok Inuchara, sahabat penanya. Saat itu Sato terlihat sangat polos. Mereka pun mengobrol di sebuah kafe. Keduanya pun terlihat sangat canggung. Hingga akhirnya sahabat pena Sato memberitahu namanya adalah Kaori Kato saat perjalanan pulang. Keesokan harinya Sato pergi ke interview kerja, di mana saat itu usia Sato 21 tahun. Saat itu juga untuk kali pertama Sato bertemu Sekiguchi. Sato pun langsung mengabari Kato jika dirinya diterima kerja sebagai desain grafis dan mengajak Kato untuk merayakannya. Saat itu juga Kato mengatakan jika dirinya suka dengan Sato.
Sato seperti tidak percaya jika Kato menyukainya. 好きな人のお祝いで眠いというか君が僕を Ia pun berhenti dari tempat kerja sebelumnya saat membuat roti. Ternyata di gerbang Nanase sudah menunggu Sato dengan sebuah buket bunga untuk diberikan ke Sato. Setelah Sato pergi, sayangnya Nanase tidak memberitahu Sato jika ia menyukainya. 言っちゃったね。言わなくてよかったの？俺に好きって言われても迷惑でしょ。 Selanjutnya, Sato dan Kato pergi ke hotel cinta seperti yang Kato katakan. Mereka berdua menyusuri gang-gang sempit. Kato mengatakan jika itu adalah kali pertama baginya. Hingga akhirnya mereka menemukan hotel murah bernama Passion. Mereka pun masuk ke hotel itu dan bertemu dengan resepsionis yang sudah cukup tua. Kato pun takjub dengan kamar yang mereka sewa. Hingga akhirnya untuk kali pertama mereka berdua pun bersenang-senang di kamar itu. Kini kembali ke tahun 2020, di mana coronavirus menyerang dunia termasuk Tokyo di Jepang. Kota pun menjadi sepi dan tempat makan pun mengikuti aturan lockdown. Dan tanpa disengaja ia bertemu dengan Nanase dengan tampilan yang berbeda. Mereka berdua akhirnya mengobrol di sebuah taman. Ternyata Nanase sudah menutup bar miliknya. Nanase menanyakan kabar teman-teman yang lainnya. Sato menceritakan saat ini Sekiguchi mengajar daring dan mendapatkan banyak murid. Tapi sayangnya ia bercerai dengan istrinya. Kemudian mereka berdua pun menyusuri jalan sambil mabuk. Dan akhirnya jatuh ke tumpukan sampah. Nanase merasa tak seberuntung Sato dan Sekiguchi. Ia juga merasa ditinggalkan sendirian oleh mereka. あんたたちはいいよね。私には何にもないもん。みんな私を置いていくんだよ。来てんな。 Sato pun mengingatkan kembali kata-kata Nanase saat di bar dulu. Jika 80% manusia adalah sampah dan sisanya 20% adalah bajingan. Sato kemudian mengajak Nanase untuk pulang. Sepanjang jalan yang sepi, Nanase mengungkapkan jika Sato memanglah bersifat dingin, tapi hatinya baik. Jadi pantas saja Sato jomblo. 本当は冷たいくせに上っ面だけは優しいんだよね。一人なわけだ。 Tiba-tiba Nanase menghentikan taksi dan meminta Sato untuk segera pergi dan kembali ke kenyataan. Saat di dalam taksi, tiba-tiba penyiar memutarkan lagu Like a Comet milik Kenji Ozawa. Lagu itu pun mengingatkan Sato pada beberapa kenangan masa lalunya. Tiba-tiba Sato pun meminta diturunkan di jalan dekat gang tempat hotel favoritnya dengan Kato dulu. Ternyata tempat itu sudah ditutup dan tidak beroperasi lagi. Sato pun teringat saat dirinya bersama Kato di tempat itu, rasanya waktu berhenti hanya untuk mereka. ここにいると時間の流れが分かんないね。ここだけ時間が止まってる。 Ia pun melanjutkan perjalanannya menyusuri tempat yang memiliki kenangan bersama Kato dulu. Kemudian ia pun meneteskan air mata di depan tempat pertama kali ia bertemu dengan Kato beberapa tahun lalu. Sato pun meyakinkan dirinya bahwa Kato adalah orang yang sangat biasa dan seharusnya tidak sulit untuk melupakannya. 本当普通だわ。 Film ini diakhiri dengan tulisan bahwa kita tidak bisa menjadi dewasa. Pak Camat minta dilumat dan film pun tamat. Dari film ini kita bisa ambil hikmah bahwa seindah apapun kisah cintamu dulu, percayalah sebenarnya dia biasa saja dan gak perlu kamu galauin banget sampai mempengaruhi masa depan kamu. Salam olahraga.